Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurrohmah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah semester 4. Di sini, pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar yang diampuh oleh dosen kami, Ibu Hilya Al-Saumi, MPDI. Di sini saya mengambil materi tentang teori humanistik. Sedikit dari saya, semoga dapat bermanfaat. Yang pertama, yaitu pengertian teori humanistik. Di sini menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, memanusiakan manusia itu sendiri terhubung dengan ilmu sosial, di mana kita hidup tidak hanya sendiri, tetapi juga ada lingkungan alam, ada lingkungan sosial, yaitu yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Di situ tadi sudah dijelaskan tentang bahwa teori humanistik menjelaskan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi sangat menjurus di teori humanistik daripada di psikologi belajar. Kemudian, teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam membentuk pelajaran yang paling ideal. Jadi, kalau teori humanistik itu lebih mementingkan isi daripada proses pembelajaran, beda dengan teori-teori yang lain di ilmu jiwa belajar ini. Hal-hal penting yang ada pada teori humanistik. Yang pertama, yaitu faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Yaitu motivasi dan keinginan dari pihak si belajar itu terjadi di kepribadian orang masing-masing. Jadi memanusiakan manusia, berhubungan dengan manusia, itu sangat membutuhkan motivasi dan pengalaman emosional dalam hal belajar. Kemudian teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Kemudian teori humanistik bersifat sangat elektif, yaitu memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia dan mencapai tujuan yang diinginkan karena tidak dapat disangkal bahwa setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun tokoh-tokoh penganut teori humanistik, yang pertama yaitu Habermas. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi, manusia satu dengan manusia yang lainnya dan juga dengan lingkungannya itu saling berhubungan, sehingga menimbulkan suatu pengalaman yang disebut dengan belajar itu sendiri. Ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu yang pertama ya, belajar teknis atau technical learning, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Hubungan antara manusia dengan alamnya sangat berpengaruh dalam hal belajar. Yang kedua yaitu belajar praktis atau practical learning, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
yaitu dengan lingkungan orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya, bagaimana dia berhubungan dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya, itu dapat dilihat dan diambil sebuah pengalaman yang menjadi suatu pembelajaran. Yang terakhir yaitu belajar emansipatoris atau emancipatory learning, yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya. Jadi ada hubungan antara kelompok lain atau antara budaya lain yang menimbulkan penggabungan dari satu budaya dengan budaya yang lainnya. Jadi mereka itu menerima sebuah perubahan yang dihasilkan dari penggabungan budaya tersebut. Tokoh yang kedua yaitu Bloom dan Caldwell. Jadi mereka berdua lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagaimana belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajarnya dikemukakan dengan sebutan taxonomy Bloom, yaitu yang pertama, domain kognitif terdiri atas 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan. Dari adanya pengetahuan, lalu yang kedua diambil, kemudian dipahami. Yang ketiga yaitu dari pemahaman tersebut lalu diaplikasikan ke kehidupan si siswa itu. Kemudian mereka menganalisis apa yang telah didapatkan itu apakah benar atau tidak. Kemudian sintesis, lalu kemudian evaluasi. Terus, adapun domain psikomotor terdiri atas 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggangguan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi, di mana itu terjadi di kepribadian seseorang yang sangat berada pada kepribadian orang itu sendiri. Yang terakhir yaitu domain afektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu yang pertama pengenalan, bagaimana siswa itu mengenal ilmu baru atau pengetahuan baru. Yang kedua yaitu merespon, apakah pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang telah didapat itu berguna bagi siswa tersebut. Yang ketiga yaitu penghargaan, di mana ketika sudah merespon lalu menghasilkan, di situ akan ada sebuah penghargaan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Yang keempat yaitu pengorganisasian, dan yang terakhir yaitu pengalaman. Jadi dalam praktiknya, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif. Pengalaman membutuhkan keterlibatan aktif dalam proses belajarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.